tadi sudah panjang lebar diutarakan oleh bupati kita, diutarakan oleh yang namanya tim-tim kita tadi. Sudah cukup jelas, sudah cukup mengerti, sudah cukup paham. Terima kasih, saya akhiri, wallahul muwaffiq. Terus buat apa lagi saya ngomong? Ke pasar pagi beli topi. Selamat pagi ibu-ibu yang suka ngerumpi. Tapi nggak termasuk yang ngerumpi ya. Baik, singkat, padat, jelas. Jam 11:15. Jam 4 kita selesai. Karena tadi dibilang 5 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu-ibu semua yang menjawab luar biasa. Memang tidak salah, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi surga istri atas ridho suami. Tenang Pak. Bapaknya belum jawab. Yang jawab salam saya insya Allah dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dilunasi segala hutangnya. Paling banyak amin. Ketara ini Uman Sabah, ini Abung Selatan banyak utang. Saya ibu sudah pernah mengikuti 3 kali pilkada, 3 kali pemilihan legislatif ayah saya. Jadi artinya apa? Tentang politik ini insya Allah saya mengerti. Pun di hadapan saya tahu mana wajah-wajah yang masih gamang, mana wajah-wajah yang galau, mana wajah-wajah yang teringat hutangnya, mana wajah-wajah yang belum izin sama suami ke sini. Saya tahu, tapi tidak apa-apa, ini untuk kebaikan. Saya ulang salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengar Bu, nggak usah jerit-jerit juga kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kami muliakan, Bupati Lampung Utara periode 2025-2030. Komanda saya Dr. Hamartoni Ahadis. Ini orangnya. Jadi jangan lagi sebut calon bupati Bu, ngerti Bu? Karena setiap kata adalah doa. Jadi panggil beliau Pak Bupati. Masa sih dari sekian ribu yang hadir satu aja nggak diijabah? Betul nggak? Nah, sebab itu panggil dia Bu, Dr. Bupati. Bu, kapan lagi Lampung Utara punya bupati yang gelarnya doktor? Yang hadir di sini nggak macem-macem loh. 3 orang doktor, Dr. Hamartoni Ahadis, Dr. Agung Ilmu Mangkunagaran, dan Dr. Jenny. 3 orang yang datang ke sini untuk mensupport beliau. Luar biasa. Dokter itu S3. Saya tahu di sini ada juga S3. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan. Bahkan S4, S5, S6 hadir di sini. Terakhir di pojok sana ada S Tontong tadi juga ada. Es campur nanti enak itu Bu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pamanda Ansori Sabah. Ini adalah pamanda saya. Beliau adalah tokoh masyarakat Lampung Utara. Kita kasih tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Adinda Jenny selaku anggota DPRD Lampung Utara terpilih. Kita kasih tepuk tangan juga buat beliau. Tuh orangnya yang mewakili Kalibalangan dan sebagainya tuh. Lihat mukanya tuh. Dari Partai Nasdem. Jadi kalau nanti mau nitip jalan, tuh orangnya. Kalau jalannya masih tetap rusak, nggak dititip-titip masih tetap rusak, itu juga orangnya. Mesti ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan Umar Bian tadi. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh tokoh masyarakat, tuan rumah, mohon maaf, tokoh alim ulama, tua tidak saya panggil gelar, muda tidak saya panggil nama, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pertama dan yang paling utama, bersyukur kita di pagi menjelang siang ini kita masih diperkenankan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Semoga dengan kumpulnya kita, dengan kebersamaan kita pada hari ini akan membawa perubahan Lampung Utara ke arah yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ibu lemes. Ibu masih 80%, belum 100%. Ibu pelan-pelan aja, Bu. Hadir di sini bersama bapak-bapak kita tercinta satu tujuan. Apa itu? Nanti dulu bicara Hamartoni. Hamartoni urusan kecil. Kita di sini bicara tentang silaturahim. Betul nggak? Silaturahim di antara kita insya Allah akan dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan dibukakan pintu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Apalagi saya sudah 5 tahun lebih tidak berjumpa dengan ibu-ibu sekalian. Apa boleh dikata saya harus menuntut ilmu dulu? Saya harus menuntut ilmu kanuragan dulu, kurang lebih selama 3,5 tahun sampai 4 tahun. Kenapa? Kesalahan saya katakan iya. Kenapa? Tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah pimpinan. Walaupun anak buah yang melaksanakannya salah. Ini harus jelas. Kenapa? Kadang-kadang orang nggak gentle, nyalahin si A, nyalahin si B, nyalahin si C. Kalau saya tidak, saya akui saya yang salah. Kenapa? Karena anak buah saya tidak pernah salah. Yang salah adalah pimpinan. Wah, waktu di sidang Bu, seru. Saya begini karena Pak Agung, atas perintah Pak Agung. Kamu juga makan, pikir saya. Saya begini karena Pak Agung, karena ada disposisi Pak Agung. Perasaan saya kamu yang buat. Tetapi saya iakan semua. Kenapa? Sekali saya berpikir di dalam hati saya bahwasanya saya seorang pemimpin dan saya siap menanggung resiko sebagai pemimpin. Tidak ada bawahan yang salah adalah pimpinan. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam saya juga menimba ilmu. Yang terbayang hanya wajah masyarakat saya, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu di Ambung Selatan ini. Luar biasa. Sudah makan apa belum? Sudah mandi apa belum? Karena saya dengar ada yang di sini belum mandi tadi. Sudah sejahtera apa belum? Ini yang selalu saya pikirkan. Bayangkan Bu, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Teringat dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Lampung Utara, terkhusus di Kecamatan Ambung Selatan. Ternyata ketika saya datang ke sini luar biasa, nambah cantik-cantik kata Pak Hamartoni tadi. Luar biasa, nambah ganteng-ganteng pada umurnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin terus mengabdi di Lampung Utara, tetapi apa daya teguran Allah sampai. Tapi yakinlah Allah Maha Baik, takdirnya tidak pernah salah. Di balik semua yang terjadi pada diri kita, pasti ada hikmahnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, belum bicara masalah Pak Hamartoni, kita bicara masalah yang lebih besar. Apa itu masa depan kita, masa depan Lampung Utara? Lampung Utara ini terdiri dari 23 kecamatan, 247 desa dan kecamatan dan kelurahan. Besar, luas. Dibutuhkan pemimpin yang luar biasa cerdas, yang luar biasa tegas, dan yang luar biasa pintar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena 5 tahun terakhir Lampung Utara bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya.
Kalau tepuk tangan semua, jangan ada yang nggak tepuk tangan. Jangan-jangan yang nggak tepuk tangan tadi selundupan nih. 5 tahun terakhir, bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Kita punya pemimpin, kita punya orang-orang hebat, tetapi Lampung Utara ngene. Betul apa betul? Kita tidak mau seperti ini. Kita bagaikan tamu di rumah kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 23 kecamatan hampir rata kami sudah berkeliling semua. 247 desa dan kelurahan hampir rata. Mereka bilang dengan saya, Pak Agung, kami tidak minta makan dengan bupati, kami tidak minta uang dengan bupati, tapi tolong perbaiki jalan kami, tolong perbaiki keamanan kami, untuk kami cari makan dan cari uang untuk menghidupi keluarga kami. Betul apa betul? Saya ke tadi malam Bu, diurut sama driver saya. Luar biasa, saya dari Tanjung Raja, nikmat jalanannya Bu. Luar biasa. Bayangkan hampir 70% lebih jalan di Lampung Utara rusak. Betul nggak? Ke depan PR kita yang pertama infrastruktur. Lampung Utara sakitnya sudah parah, sudah kritis. Kalau tidak ditangani dengan dokter ahli, Lampung Utara bisa mati. Sama seperti rumah sakit umum Raya Kudu yang sudah hampir mati. Betul apa betul? Lihat, datang ke sana, lihat rumah sakitnya. Saya ada ponakan saya kerja di sana, Oman Sabah. Saya tanya berapa pasiennya, 13 orang. 13 orang, kenapa? Ya bagaimana? Obat saja tidak lengkap. Belum lagi perawat-perawatnya yang luar biasa Pak Ahmad Tony. Ini menjadi PR kita. Begitu sakit datang bukan ditanya apa sakitnya, apa yang bisa kami bantu dengan senyuman, tetapi datang dengan wajah gelap. Sakit apa? Apa yang dirasa? BPJS atau biaya mandiri ya? Yang sakit makin sakit, yang sehat nambah sakit. Ini PR. Sewaktu saya memimpin, mohon maaf, Raya Kudu waktu itu sudah cukup baik. Taman-tamannya indah, obat-obatan kita lengkapi, dokter spesialis ramai di sana. Tetapi ya saat ini luar biasa cukup menyakitkan. Mohon maaf Pak Martoni, saya bukan menghina, saya bukan mengejek, tapi saya bicara fakta dan kenyataan. Betul atau betul? Yang berikutnya, kita harus merubah nasib kita. Kenapa? Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum manakala kaum tersebut tidak berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Pak Martoni, luar biasa bantuan dari pemerintah pusat melalui Pak Jokowi, kementerian dan lain sebagainya. Kami berterima kasih, cukup banyak bantuan itu yang diberikan kepada rakyat. Tapi banyak sekali bantuan yang tidak tepat sasaran. Yang kaya dapat bantuan, yang miskin tidak dapat bantuan. Ini perlu dievaluasi ulang Pak. Kenapa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada janda tua ditinggal di rumah reot, nggak dapat apa-apa. Sebelahnya rumah gedong motor 2 dapat bantuan. Mulai dari PKH, bantuan ini, BLT dan lain sebagainya dapat. Kapan dia orang tua nggak dapat bantuan apa-apa? Kasihan Pak. Ini PR ke depan. Lalu belum lagi yang namanya pendidikan, carut-marutnya pendidikan, penerimaan yang namanya anak sekolah SMA melalui zonalisasi. Ini bahaya juga, walaupun ini kewenangan provinsi, tetapi ada campur tangan bupati di sana agar penerimaannya secara adil. Bayangkan yang dekat rumahnya dengan sekolah tidak diterima, yang jauh rumahnya malah diterima. Bahkan terjadi jual beli kursi di sana. Cocok? Cocok? Cocok?
kali cocok. Ini bagaimana? Tapi alhamdulillah saya juga merasa bangga, Oman Sabah. Alhamdulillah, rilis terakhir dari PPS Lampung Utara masuk dalam 5 besar. 5 besar daerah termiskin di Provinsi Lampung. Ini luar biasa. Apakah ini yang mau dilanjutkan? Saya tanya dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ini mau kita lanjutkan? Enggak. Apakah ini mau kita teruskan? Enggak. Jawabannya satu, ganti pemimpinnya dengan yang tahu memimpin untuk membangun Lampung Utara. Cocok. Betul apa betul? Betul. Setuju apa setuju? Setuju. Pak Martoni, Bupati. Pak Martoni, Bupati. Pak Martoni, Bupati. Bupati, Ahmad Tadi. Bupati, Ahmad Tadi. Bupati. Ahmad Tadi. Ini nggak bisa dilanjutkan dan ini nggak bisa didiamkan. Saya berpikir keras, kenapa ini bisa terjadi? Oh, ini terjadi karena rakyat memilih diam. Sekarang nggak boleh lagi diam, Ibu. Pak, gimana Pak? Majelis taklim saya nggak milih Amar Toni, majelis taklim saya ke sebelah Pak. Pak, gimana ormas saya nggak milih Amar Toni, ormas saya milih yang sebelah Pak. Yang milih sebelah itu majelis taklimnya, ormasnya. Jangan-jangan majelis taklimnya sudah dapat bantuan ketuanya, kepala ormasnya sudah dapat bantuan, lalu Bapak Ibu sekalian diarahkan cuman dapat apa? Cuman dapat jilbab saringan teh, minyak 1 bungkus. Betul nggak? Sudah panas-panas ikut pengajian sana sini, pulang juga nggak diongkosin, cuman dapat minyak. Kok kayak gini mau kita pilih? Belum jadi bupati sudah pelit, apalagi nanti kalau sudah jadi bupati. Betul nggak? Betul. Tadi saya bising-bising dengan Pak Martoni. Hei, Pak Manda, boleh-oleh nggak sini? Gampang. Bupati! Ahmad Tadi. Bupati. Ahmad Tadi. Bupati. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saat ini perusahaan banyak di Lampung Utara. Saat ini investor sudah melirik Lampung Utara. Saat ini pembangunan akan dibuat masif di Lampung Utara. Tetapi lihat para pekerjanya. Pekerjanya banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung Utara. Tetapi pekerjanya orang-orang dari luar. Bagaimana mungkin anak cucu kita mau kerja kalau seperti itu? Tolong Pak Ahmad Tani buat kebijakan. Boleh investor datang, boleh perusahaan datang, tapi 60% pegawainya harus orang Lampung Utara. Bupati! Ahmad Tadi. Ahmad Tadi. Ini kontrak politik kita dengan Pak Ahmad Tani. Ini yang seharusnya ditanya dengan Pak Amar Toni. Pak Amar Toni tadi bisik-bisik dengan saya, sampaikan ini dengan masyarakat. Ini janji saya, kata beliau. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Amar Toni. Tetapi harus tahu masyarakat sekalian, pemimpin yang hebat lahir dari rakyat yang hebat. Ini harus tahu dulu nih. Pemimpin yang hebat lahir dari rakyat yang hebat. Tapi kalau rakyatnya cuma gara-gara duit 100.000 milih orang, rakyatnya gara-gara gula dan minyak milih orang pemimpin itu, nggak bakal hebat. Betul nggak? Betul. Gimana Pak, minyaknya sudah saya ambil. Aduh, yang ketawa ini pasti sudah ngambil Pak. Gimana Pak, kami sudah dikirim ke sana ke sini. Nggak apa-apa, namanya juga pesta demokrasi. Betul nggak? Betul. Dikasih minyak, alhamdulillah. Dikasih gula, alhamdulillah. Dikasih kerudung, alhamdulillah. Namanya nggak minta dikasih, ditolak dosa. Betul nggak? Tapi apa jalan solusinya? Kalau mau berubah, kalau mau maju, ambil gulanya, ambil minyaknya, ambil kerudungnya. Amar Toni pilihannya. Bupati! Ahmad Tadi. Bupati! Ahmad Tadi. Bupati! Ahmad Tadi.
Ini harus ditanamkan Bapak Ibu sekalian. Saya katakan ini kenapa? Karena ini keterpanggilan jiwa saya untuk melihat Lampung Utara yang sudah semakin terpuruk. Saya ingin ada orang yang ingin membuat terobosan baik. Dan saya melihat ada di sosok Amartoni. Saya nggak digaji sama Amartoni. Saya nggak dibayar sama Amartoni. Tapi keterpanggilan jiwa dan hati saya. Saya ingin melihat Lampung Utara ini maju. Jangan jadi olok-olokan. Saat ini kalau orang bicara begal, bicaranya Lampung Utara. Kenapa seperti itu? Kok nggak bisa yang lain? Saya mau ketika orang membicarakan Lampung Utara, bicara tentang prestasi, bicara tentang yang luar biasa, bicara tentang hal-hal yang memang hebat. Ini yang kita inginkan. Tapi Lampung Utara ini luar biasa. Tapi insya Allah kita kasih waktu 3 tahun Pak Amartoni untuk berbuat bagi kebajikan untuk Lampung Utara. Kalau 3 tahun tidak selesai, jangan salahkan kami bila kami turun untuk memboikot yang namanya Pak Amartoni, menarik Pak Amartoni agar turun tidak lagi jadi bupati di Lampung Utara. Setuju. Sahabat tadi. Sahabat tadi. Sahabat tadi. Kontraknya kan 5 tahun. Kita kasih waktu 3 tahun. Ya. Jangan baru 100 hari sudah demon. Mana jadinya jalan mulus? Ini bukan simsalabim. Bukan simsalabim, bukan abrakadabra. Lalu Pak Amartoni tadi bilang bannernya sudah dicopot, disobek dan lain sebagainya. Jangan takut Pak Amartoni, biarkan banner hilang, biarkan banner disobek. Tapi Pak Amartoni sudah ada di hati kami untuk memilih jadi bupati Lampung Utara. Sahabat tadi. Tenang saja Pak Amartoni. Pokoknya Pak Amartoni duduk manis, berpikir yang logis, berpikir yang sehat, berpikir yang cerdas. Itu tanda-tanda orang panik yang seperti itu. Betul tidak? Betul. Ngomongin Pak Agung mantan koruptor kayak dia sudah bersih aja. Apa mau kita buka-bukaan di sini? Pertanyaan. Ngomongin Pak Agung begana begini, emang gua pikirin masa bodoh cuy. Nggak ada urusan, yang penting Amartoni jadi. Betul apa betul? Betul. Bukan Pak Amartoni saja dihujat, lihat itu Bapak Ibu sekalian di Facebook, Instagram, saya dihujat. Saya baru laporan dengan Om An sahabat saya. Om An ini kan tokoh masyarakat Lampung Utara. Om An gimana? Saya bukan nyalon jadi bupati, saya hanya membicarakan kebenaran bahwasanya Amartoni harus jadi bupati. Kok saya dihujat? Diomongin koruptor, diomongin nggak tanggung jawab, diomongin orang yang menghambat pembangunan. Ini bupati pesta, bukan ajaknya menghujat. Pesta itu rakyat mau seneng. Kalau ada duit kasih duit sama rakyat. Kalau ada minyak kasih minyak sama rakyat. Kalau ada baju kasih baju sama rakyat. Bukan saling menghujat. Betul apa betul? Betul. Saya mohon sama ibu-ibu sekalian, kalau ada yang menghujat lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya, balas hujatannya dengan santun. Pak, ini mau pilkada damai apa mau ribut? Kita damai-damai kok situ cari ribut. Ini ya pendidikannya, melek politiknya hanya seputaran situ saja. Padahal politik yang bagus adalah bagaimana memancing ikan di kolam tetapi airnya tidak keruh. Betul nggak? Ini setiap baca Facebook, waduh, darah tinggi hukuman. Biarin aja, tapi masa bodoh amat, saya mah gak ada urus-urusan. Lihat ini, banyak kamera. Saya nggak tahu kameranya nyorot ke saya untuk laporan sama bos atau untuk apa ini. Saya juga nggak tahu. Karena saya tahu di sini ada penyusup 1-2 orang paling lah. Kalau nggak 3-4 orang paling banyak. Ya 5-6 orang lah di pojok-pojok sana. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, Lampung Utara ini maju kalau kita sama-sama. Tim tadi ada banyak, tadi teman saya dari saudara saya Jenny mengatakan ada tim saya memimpin tim saya untuk memperjuangkan Amartoni. Silahkan, karena semua bagian tim adalah penting. Saya katakan tim itu ibarat sebuah mobil, tidak ada yang merasa hebat.
Oh, kata tim sehati, saya adalah yang paling hebat. Kami adalah mesinnya. Oke, kata tim yang lain, tim keluarga. Kamu boleh merasa hebat mesin, tapi kamu nggak bakal jalan. Kenapa? Karena kami ban. Kami juga bisa yang namanya memboikot mobil ini nggak jalan kalau nggak ada ban. Oh, kata ban, kami yang paling hebat. Kata tim yang lainnya, oke, mesin dan ban. Silahkan kamu yang hebat. Tapi kami adalah bensin. Kalian tidak bisa jalan kalau tanpa bensin. Betul nggak? Oke, katanya yang lain, kamu bensin hebat bisa jalan, kamu ban bisa gelinding, kamu mesin bisa hidup, tapi kalian tidak akan bisa bersatu karena kami adalah bau, adalah mur. Tidak mungkin mobil berjalan tanpa ada murnya. Lepas bannya, lepas mesinnya. Semua tim adalah penting dan semua tim adalah orang-orang yang paling hebat. Bapak ibu sekalian, kalau ada di antara bapak sekalian, ibu sekalian yang lebih hebat dari bapak ibu sekalian, tidak mungkin kami mengundang bapak ibu sekalian. Kami undang orang-orang yang hebat itu. Tapi bapak ibulah orang yang terhebat di desa-desanya, makanya kami undang untuk dapat hadir di sini. Oleh sebab itu, jangan kecewakan kami. Ku tahu apa yang kau mau, kau pun harus tahu apa yang ku mau. Jangan ada dusta Di antara kita. Bupati! Selamat tadi. Bupati! Selamat tadi. Bupati! Selamat tadi. Ini ibu biasa kalau main kaki dua. Saya biasa nemuin orang main kaki dua, kaki tiga. Tetapi bukan kami yang membalas, tapi Allah. Mulai sekarang niatkan di dalam hati. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu awalnya dari niat. Niatkan, saya ingin memenangkan Hamartoni karena ingin melihat Lampung Utara ini maju. Insya Allah setiap gerakan tangan, ayunan tangan, langkahan kaki Bapak Ibu sekalian akan dihitung sebagai ibadah. Amin. Tapi kalau sudah niatnya karena JIS, NPWP, nomor piro wani piro, tahu Bu? Ini sudah nggak bagus niatnya. Dan di sini bukan tempat kumpulnya orang-orang penakut. Yang baru dikertak sudah takut, yang baru diintimidasi sudah takut. Jangan macam-macam kamu. Kalau kamu datang ke sana, kata Pak Kades, saya coret bantuan nih. Di sini bukan tempat penakut. Di sini tempat kumpulnya orang-orang yang berani. Kalau masih ada yang takut, silakan. Motornya bisa dibawa pulang, angkotnya bisa dibawa pulang. Karena di sini tempat orang-orang berani menyuarakan kebenaran untuk mendukung Hamartoni menjadi bupati di Lampung Utara kita ini. Setuju? Setuju. Setuju? Hamartoni Bupati. bupati. Selamat tadi. Jangan salah. Ingat yang ada kumis. Calon lain nggak tahu ada kumis apa enggak. Tapi kita sudah jelas ada kumis. Bayangkan di atas bibirnya saja ada kumis, apalagi di tempat yang lain. Maksudnya di ketiak. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh loh Bu. Oke Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu yang berikutnya Lampung Utara nggak bakal bisa maju tanpa kerjasama dengan gubernur pihak provinsi. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Karena duit Lampung Utara cuma ada 2 triliun. 1 triliun sudah dipakai buat bayar gaji, 1 triliunnya untuk ngebangun. Gak bakal bisa jalan tanpa ada hubungan yang baik dengan gubernur. Nah ini ada pemilihan gubernur juga. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, ada putra Lampung Utara, putra asli Lampung Utara, muda, cerdas, berwibawa, berprestasi, mau mengabdikan dirinya untuk Lampung tercinta. Siapa dia? Rahmat Mirzani Jauhar. Kalau gubernurnya dari Lampung Utara, masa iya sih nggak mau ngelihat Lampung Utara maju? Betul nggak? Betul. Masa iya sih ninggalin Lampung Utara padahal keluarga besarnya ada di Lampung Utara? Tapi mungkin saja ditinggalkan kalau Lampung Utara nggak butuh dia, kalau Lampung Utara nggak memenangkan dia. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin membawa kita satu paket.
agar Lampung Utara ini maju, agar Lampung ini sejahtera. Bupatinya Hamartoni, gubernurnya Rahmat Mirjani Jausal. Kalau saya bilang bupati, jawabnya Hamartoni. Kalau saya bilang gubernur, jawabnya RMD. Oke? Jelas? Bupati Hamartoni. Bupati Hamartoni. Bupati Hamartoni. Gubernur RMD. Gubernur RMD. Gubernur RMD. Insya Allah Rahmat Mirjani Jausal lahir dari seorang ayah yang bernama Faisal Jausal. Tahu ibu? Itu ada masjid di depan rumah dinas bupati. Sebelah kanan itu yang membangun kalau tidak salah ayahandanya Faisal Jausal. Rumahnya sebelah lagi, geser lagi dikit di sana yang warna putih di pinggir jalan, itu rumahnya. Orang Lampung Utara, masa iya sih tega nggak mau milih orang Lampung Utara? Kapan lagi orang Lampung Utara jadi gubernur? Orang Lampung Utara pernah menjadi wakil gubernur, namanya Bakhtiar Basri. Dan saat ini waktunya orang Lampung Utara untuk menjadi gubernur, namanya Rahmat Mirjani. Cocok? Cocok. Cocok? Cocok. Saya titip ibu bapak sekalian, bukan untuk saya tetapi untuk kita semua. Hamartoni Bupati, RMD Gubernur. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas sampai sini? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah diingatkan waktunya tidak lama, tapi yang mungkin saja ini bukan akhir perjumpaan kita, tetapi ini adalah awal pertemuan kita. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian mampu ikut berjuang untuk memenangkan dua pasangan ini, yaitu yang namanya Pak Hamartoni dan juga Rahmat Mirjani Jausal. Jangan tanyakan siapa wakilnya. Saya bertekad di dalam hati saya, wallahi demi Allah, ini Umar Sabah, siapapun wakilnya, orang nggak perlu lihat wakilnya siapa, tetapi orang memandang bahwasannya bupatinya harus Hamartoni di Lampung. Silakan kami beri kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Hamartoni untuk menentukan wakilnya. Silakan, karena kami sudah percaya dengan Pak Hamartoni. Pak Hamartoni pasti memilih pembantunya yang bisa bekerja sama. Jangan melihara anak macan. Betul nggak? Karena saya pengalaman, jangan melihara anak macan. Dicakar dari belakang. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih. Saya sudah kelamaan, tetapi yakin saja pertemuan kita akan membawa kebaikan bagi Kabupaten Lampung Utara, khususnya bagi Provinsi Lampung pada umumnya. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Kalau selama saya menyampaikan sambutan, ada tutur kata kalimat tingkah laku saya kurang sopan dan kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Bupati, Bapak Hamartoni untuk dapat foto bersama didampingi oleh Bapak Agung dan Bapak Azam Sabat. Kita sebelah sini dulu foto. Ibu-ibu diam saja Bu ya, nanti kami atur untuk foto bersama dengan Pak Agung dengan Pak Hamartoni ya. Tangannya Pak, atas di belakang biar kelihatan, oke. Sis. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, cukup. Balik ke sini.